Terima kasih Anda masih menyaksikan program PKMM Banyumas ya. Baik pemirsa di rumah, kali ini kita sedang membahas tentunya mengenai mata ya. Dan tadi kita sempat terpotong sedang membahas mengenai sakit mata katarak nih. Ya, mungkin dari Dokter Dian bisa dilanjutkan kembali nih Dok. Mengenai tadi ternyata katarak juga ada stadium-stadiumnya ya, seperti itu ya. Iya. Jadi katarak itu ada 4 stadium ya. Jadi stadium insipien, imatur, matur, sama hipermatur. Ya. Insipien ini maksudnya orang itu sudah ada kataraknya di matanya, tapi belum mengganggu tajam penglihatan. Dia masih tipis banget, atau kadang cuma di nukleusnya aja. Terus imatur, jadi ini sudah ada kekeruhan di lensanya, cuma sudah mulai mengganggu. Jadi pada stadium yang imatur dan insipien ini biasanya orang keluhannya sedikit berkabut, terus ukuran kacamatanya cepat berubah-berubah. Kadang kemarin baru men setengah, atau ini udah men 1,5, besok diperiksa lagi udah mennya berubah lagi jadi 1, jadi dia bisa maju mundur. Tapi lebih sering maju karena pada katarak yang imatur ini akan terjadi proses yang namanya miopisasi. Lensanya akan mencembung, jadi kayak membesar gitu. Nah, karena membesar, dia indeks refraksinya akan meningkat, sehingga lebih ke arah miop, lebih ke arah minus gitu. Nanti kelainan refraksinya. Terus yang stadium selanjutnya ada katarak matur, atau katarak yang kalau orang bilang sudah matang gitu. Ya, kayak buah-buahan itu bisa matang. Udah matang ya. Nah, jadi itu kalau ini orang awam pun bisa mengenali. Jadi di dalam matanya itu nanti akan terlihat ada putih-putihnya. Kalau orang desa bilang matanya sudah meletik. Pernah dengar ya? Pernah ya. Terus yang stadium hipermatur ini stadium yang sudah terakhir, jadi dia sudah mulai mencair, sudah nggak meletik lagi tapi sudah mencair. Nah, kalau ini dia sudah mendekati komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Jadi kalau nggak segera dilakukan tindakan akan jadi penyakit yang lain, contohnya glaukoma. Oke ya. Baik, nah dilanjutkan nih kembali Pak Faiz ya, Pak Faiz. Dari tadi kan juga dijelaskan dari Dokter Dian yang mengenai katarak ini juga untuk saat-saat awal atau masa-masa awal masih bisa dibantu dengan kacamata ya. Ada sebagian yang bisa, ada beberapa juga sebagian yang nggak bisa, tapi rata-rata sebenarnya masih bisa terbantu, bukan tertolong ya, terbantu ya. Dengan pemberian kacamata. Namun perlu diingat bahwa kacamata yang diberikan kepada penderita katarak itu usianya nggak bisa kita prediksi. Kadang seperti Dokter Dian tadi bilang, ada yang sehari sudah berubah, sebulan sudah berubah, 3 bulan sudah berubah. Nah, itu yang masyarakat perlu ketahui, karena nanti jangan sampai terjadi miskomunikasi antara si user dengan penjualnya. Kadang kan ada ukuran yang harus pesan dulu nih, 10 hari. Pas pesan, kataraknya kondisi seperti itu. Begitu jadi, karena si pasien nggak mengikuti saran dari dokter, obatnya tidak dikonsumsi atau segala macam, ukurannya akan berubah kemungkinan. Begitu 10 hari jadi dipakai nggak enak. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi miskomunikasi antara pasien dengan penjual kacamatanya nanti. Dan itu selalu saya tegaskan bahwa pasien sudah memiliki atau sudah ada kataraknya, jadi kacamata nanti kondisinya akan seperti ini. Harus sesuai persetujuan dengan pasien. Jadi nanti setelah jadi dia nggak merasa dirugikan, baik dari yang meriksa ataupun yang jual kacamata. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa di rumah, kami juga ingatkan kembali bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami atau ingin berkonsultasi, bisa menghubungi di nomor 02817771242 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp satelit TV, nomornya ada di layar televisi Anda di rumah. Ya, baik, kita lanjutkan kembali nih Pak Faiz dan Dokter Dian. Tadi juga disebutkan ya, dijelaskan juga mengenai katarak nih ya, dan juga ada untuk yang penderita katarak ini sebenarnya juga hanya terbantu saja ini ya untuk
penglihatannya kalau memakai kacamata ya, hanya terbantu saja ya, hanya sebatas terbantu. Nah, Dokter Dian, kemudian untuk para penderita katarak ini, kapan sih mereka sudah pada tahap akhir sekali harus dioperasi seperti itu nih, Dokter Dian? Jadi indikasi untuk operasi pada katarak ini ada indikasi medis dan indikasi sosial sebenarnya. Indikasi medis kalau memang kataraknya sudah matur atau sudah matang atau minimal hampir matur. Terus kalau ada komplikasi, misalnya terjadi glaukoma, terjadi pergeseran dari lensa. Terus indikasi sosial kalau memang pekerjaannya itu tidak memungkinkan dengan penglihatan yang agak buram, contohnya sopir atau penjahit atau memang guru, ya, jadi orang yang butuh penglihatan yang harus tajam selalu. Kalau kayak petani gitu kan mungkin dia belum agak buram sedikit belum terasa, atau misalnya pedagang gitu kan, ya, kadang-kadang ada yang masih kelihatan gitu disuruh ini operasi ya, kadang sudah mateng pun bilang ini operasi tapi mata satunya masih bagus, akan bilang gini, lho wong niki kuwi atus saya saged ningali saya setunggaling. Padahal kalau terlambat ya bahaya juga. Ya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter. Ini ada pertanyaan juga ini melalui WhatsApp. Bagaimana sih pola makan yang benar untuk menjaga kesehatan mata, dokter? Ini sayangnya ini tidak menyebutkan nama ini. Sebenarnya kalau untuk mata nggak ada makanan-makanan yang harus khusus dihindari atau makanan yang khusus harus dikonsumsi. Jadi sama seluruh badan yang lain ya. Makanan tentu saja harus banyak sayur-sayuran, serat, ya, vitamin A, B, C, E. Terus lemak juga harus dikurangin karena memang ada penyakit-penyakit yang berhubungan sama penimbunan lemak atau kolesterol. Contohnya kalau di badan orang terkenal ada jantung koroner. Kalau di mata sebenarnya juga ada yang mirip-mirip kayak jantung koroner. Jadi ada branch retinal vein occlusion, ada branch retinal arterial occlusion, ada CRAO, ya, ada central retinal arterial occlusion, ada central retinal venous occlusion atau CRVO. Jadi itu hampir mirip dan kejadian sumbatannya juga sama karena penimbunan lemak di dalam pembuluh darahnya. Dari penimbunan lemak ini nanti akan menyebabkan makanan atau oksigen itu tidak bisa mengalir lancar di retina. Akhirnya apa? Karena makanya kurang, dia terjadi iskemia atau kurang oksigen, kurang nutrisi ya. Dari situ terjadi pembengkakan di retina, bisa terjadi kalau misalnya bumpet banget ya kayak pembuluh darah itu kayak dijepit gini, dia kan bisa juga pecah. Jadi proses kayak orang stroke tapi di saraf mata. Jadi kadang ada orang bilang sakitnya apa? Ini sakitnya stroke tapi bukan di kepala, sakitnya stroke di mata. Gitu. Itu sebenarnya penyebabnya sama saja dengan penyakit di badan yang lain. Kayak jantung koroner itu. Dan kemudian nih Dokter Dian, pada penderita katarak ya, selain yang dikeluhkan mengenai ya Pak sakit di bagian matanya, apakah bisa terjadi mungkin di bagian-bagian lainnya seperti itu, dokter? Kalau penderita katarak sebenarnya nggak ada keluhan sakitnya. Nggak ada ya? Dia kadang orang itu tidak sadar kalau dia sakit katarak karena mata orang kan ada dua. Kalau satu bagus, satunya kurang bagus. Kalau dia nggak pernah dicek gini nggak kelihatan ya? Nggak bakal terasa. Kadang datang karena habis cek SIM, tadi saya cek SIM kok nggak lolos. Nggak lolos. Ternyata ketahuan. Kataraknya. Oke. Seperti itu ya dokter ya. Ya. Baik, namun sebelum melanjutkan nih Pak Faiz dan Dokter Dian, kita akan break lagi nih sejenak. Jadi pemirsa di rumah dan kemana-mana karena kami akan hadir kembali setelah yang satu ini.